Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Turun aja, kamu yang turun, ngaco. Kamu nggak berani lawan aku nih, aku tantangin nih. Ya, Kian Santang nih, aku kebetulan ketemu sama Luga ini nih. Kurang ajar mulutnya dia nih. Ya, kamu itu harus ditertibkan mulutmu itu. Kamu bisa bertindak, kamu bisa langsung di apa? Ya nggak tahu lah ya. Saya nggak tahu lah ya. Apa? Kamu nggak bisa ngomong lagi nanti, bisa jadi kamu nggak bisa ngomong. Kasih es krim sama ya. Ustadz. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghina Roh Kudus loh. Ingat itu. Ya kalau memang saya menghina Roh Kudus, berdoa kau sama Tuhan kau. Adalah istrinya Allah. Dari mana? Itu adalah roh-rohnya Ya udahlah, terserah kau lah. Roh kebenaran. Inilah saya bilang, kalau udah roh berkuasa begini, ini nggak bisa ditolong ini. Tidak bisa ditolong, tinggal kamu itu yang ngaco. Parah loh. Gimana? Tahu aja apa, saudara. Sekarang kamu ketemu aku ya. Lanjut yang lain. Gak berani kan kamu kan? Jadi gitu loh. Tolong ini bahaya nih yang main kayak gini-gini nih. Penyesat ini. Baru diomongin. Mengaku udah dirinya keluar lagi sebagai nabi. Gimana kamu ini? Enggak, si Luka bukan penyesat, King Richard. Si Luka bukan penyesat, dia nabi Kristen, nabi Kristen. Ngaco dia mulutnya, dia roh setan itu. Oh, Luka lu disebut setan, Luka? Yang mana? Ngomongnya kayak gitu. Ya untuk membantah saya setan, malah dia punya pengalaman dong. Dia ke sorga kayak ketemu Yesus kayak ini enggak cuma menang congor doang. Congornya doang yang dijual sama dia. Dari congor ketemu congor. Jangan dengar orang yang kayak gini nih, ngaco nih. Ini sudah Lucifer ini, setan yang kayak malaikat serang gitu. Tapi menyesatkan. Kau pernah ketemu Yesus nggak? Kau pernah dibawa ke surga nggak? Kita udah dibawa ke neraka, nah tinggal dulu. Kamu bawa sebut-sebut surga. Lo pernah dibawa ke neraka sama Tuhan Yesus, lo pernah nggak? Nah, gue pernah dibawa ke neraka dan ke surga, lo pernah? Dari mana kamu dibawa ke surga? Mulutmu kayak gitu. Roh Kudus kamu bilang istrinya Allah. Lo enggak apa-apa, Tuhan Yesus nggak marah sama saya. Bagus katanya. Jadi King Richard, si Luga ini udah bocor halus. Ini salah satu lagi naganya udah datang nih, Kobra kecil. Rusa ini udah bocor halus. Dibilangnya Roh Kudus itu istri Allah, di situ nggak ketemu. Tuhan bisa punya istri yang di dalam dirinya udah mulai ngebrontak. Dari mana Tuhan punya istri? Gimana sih? Ngaco kan? Itu kan juga melanggar keimanan Muslim kan? Kok Tuhan bisa punya istri, punya anak? Dari itu mana? Dari tanya. Itu dari tak tahu. Coba kamu terima nggak? Aku tanya pada itu penderitaan kau. Itu dari tahu. Iya kan? Siapa suruh lo? Tanya Luga aja itu yang ada begitu tuh. Ya. Luga, kalau lu berani buat statement, buat PT kayak gitu, gua yang pertama laporin lu bilang Roh Kudus itu istri Allah. Gua yang pertama laporin lu. Buat dulu PT lu, biar gua laporin. Ya, ini penghujatan memang juga, ini termasuk penghujatan sih, tapi ya sudahlah ya. Itu udah penghujatan Luga, itu udah penghujatan lu bilang Roh Kudus itu istri Allah, istri itu kan bagi lo. Nah kalau bagi gua, lo mengatakan itu sesat. Bagi gua itu naga dan kobra itu keluar dari mulut lo. Kekuatan Dajjal namanya. Dajjal dari mana? Kamu juga ini keimanan Islam loh. Tuhan kok bisa punya istri, punya anak? Dari mana? Iya kan? Tuhan dan itu bukan Islam. Kan dia bukan Islam. Richard ini bukan Islam. Tapi kan saudara Muslim juga harus bantah dong. Bunda Rahma, Anda sebagai Muslim juga harus bantah dia. Jangan seperti mau mendukung dia ini. Sembarang aja diomongin. Ya. Kalian aja lah, baku atur kalian, baku atur. Iya, tapi kan itu menyangkal ada kekuatan naga yang ada di mulutnya King Richard. Ini ada naga yang lagi ngomong ini.
Ya sudahlah, aku ingatin ya, tolonglah saudara. Orang kayak gini janganlah ditafsirkan. Ini mulutnya ini penyesat ini. Ya dia bukan Kristen ini kalau begini dia ngomong begitu. Ya Tuhan bisa punya istri. Jadi mana? Ya. Jadi Richard, si Luga ini nabi abal-abal, jadi jangan juga terpancing gitu loh. Tidak, kan dikatakan janganlah menghujat Roh Kudus. Dodong. Ada nggak lo dapat diampuni adalah menghina Roh Kudus. Aku kasih ingat dia. Ya terserah kau lah, manusia masuk neraka susah kau diatur. Udah ke neraka aja kau sana, biji kau, Dodong. Kau yang ke neraka. Kurang ajar. Hari Ke ini neraka udah dibilang tadi kalau ke neraka sama bapak Lucifer. Itu ya. Tahu itu anak setan, susah kau diatur. Tobatlah, cepatlah. Tuhan mengasihimu ya. Kurang ajar kau. Kamu udah menghina Roh Kudus ya itu sudah. Richard, sama kau begini. Inilah dengar dulu Luga. Inilah Richard, si Luga ini hasil kondom bocor. Jadi begini. Ya nggak tahu lah dia itulah. Terserahlah. Dia sudah menghujat Roh Kudus ini. Kalau kalian udah ya. Makanya kan sudah saya bilang jangan kau bersetubuh dengan Dajjal, itu penyebabnya. Kau bersetubuh sih dihajar si pantat kau sama Dajjal, makanya kau begini. Dari mana Tuhan bisa punya istri, punya anak? Kenapa? Makanya saranku jangan kau bersetubuh dengan Dajjal. Itulah yang menyebabkan jadi ngerti-ngerti kalau dikasih pewahyuan akhirnya gara-gara bersetubuh dengan Dajjal dimasukkan batangnya Dajjal itu ke bol kau, akhirnya jadi begini. Habislah gue dimaki-maki sama kerajaan setan ini. Makanya kau jangan sesat. Kau yang sesat, nama-nama inisial kita. Kau yang bersetubuh sama Dajjal, kau pula yang sini marah-marah. Tunjukkan literasi di Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran tertinggi. Kan sudah saya bilang, gereja Katolik sudah menghapuskan kata ibu dari Alkitab di abad pertama. Itu ada sejarahnya. Sejarah mana? Itu ada di Google, coba cek. Buka Google. Di Google ada kok itu sejarahnya. Tidak, kalau kamu masih bisa inilah. Nyerah, kau kalah kan? Makanya kau jangan bersetubuh dengan Dajjal bapak kau. Kamu ini Lugat. Ya, yang penting kau susah kau diatur. Cepatlah bisa minta ampun lah. Tapi yang nggak tahu lah kata minta kamu. Ampun kau apaan? Kau yang sesat apa? Pula disalahkan. Kau yang sesat. Kamu binatang ada sama kau. Istri dari mana? Tunjukkan. Dari mana? Kejadian 1:27 Adam dan Hawa diciptakan Tuhan suami istri. Itu berdasarkan gambarnya Tuhan. Adam dan Hawa istri diciptakan Tuhan berdasarkan gambarnya, rupanya. Udahlah, kau diam kau lah, udahlah. Kurang ajar kau ya. Kau yang sesat, kau yang marah-marah. Makanya jangan kau kebanyakan nyebut teteknya si Beelzebul. Menghujat lagi kau anak belajar, kau tuh orang lain menghujat. Mudah-mudahan enggak, Richard gua nggak terima. Richard gua nggak terima, si Luga teman gua kok dibilang setan, dibilang penyesat. Makanya kan gua udah bilang sama dia, jangan bersetubuh sama Dajjal. Batunya jangan dimasukin ke pantat kau. Inilah hasilnya. Kian Santang, kamu setuju nggak? Susah kau diatur. Kian Santang, kau dimasukin sama Dajjal, awak pula yang sepat. Apa? Setuju nggak Tuhan punya istri? Ya toh kalau Tuhan Kristen punya istri ya suka-suka pun Tuhan Kristen lah. Tidak ada. Tidak ada. Kamu setuju nggak kalau kamu? Ada nggak? Itu kan udah dibilang suka-sukanya Luga. Kau itu Luga, kau memang kacau, mulutmu itu udah. Makanya kalau kau lagi nungging hati-hati dia punya barang itu yang harus ditakutin. Kau lagi nungging. Kau ya. Beelzebul masukin barangnya ke pantat kau, itu masalahnya. Nah, tuh mulutnya itu kotor tuh kan dari iblis. Kau yang disetubuhi Beelzebul, awak pula kau salahkan. Ini itu kelihatan nih dari roh iblis itu dia. Cara ngomongnya Anda kan bisa lihat tuh. Ya, ngomong sembarangan kan. Makanya kan saya bilang jangan suka bersetubuh dengan Dajjal. Inilah akibatnya. Udah ngomong kotor dia. Gimana kalau dimasukkan, dihajar dari belakang, ya ajarannya keluar muntah semua. Tuh kan mulutnya itu kan, itu dari iblis itu. Kalau dibilang dari Roh Kudus nggak begitu caranya. Jangan Tuhan bilang jangan menyembah Dajjal. Roh setan itu semua itu. Ya, itu seperti setan yang jadi malaikat terang tapi ternyata iblis kamu, Lucifer. Makanya kamu. Udahlah ya.
Udahlah Mas ya. Jangan gitulah Pak Richard, jangan gitu. Nih, bilang. Dengerin Pak Richard. Kalau Pak Richard punya ajaran kasih, luruskan, kasih pemahaman ke dia. Jangan ngebisin. Kian Santa, aku kasih ingat. Dia kan mengatakan Tuhan punya istri, Roh Kudus itu istrinya. Ya kan Siluga nabinya, Siluga utusannya, berarti Siluga lebih tahu tentang Tuhan Anda. Nah, itu berarti dari Lucifer dia ini. Dari iblis dia. Dia dari iblis. Ya, isi Alkitab sesuai dengan keinginannya. Iya kan? Bukan dipenuhi oleh inilah kalau kebanyakan bersetubuh dengan Dajjal. Kalau udah bersetubuh dengan Dajjal begini lagi. Mengajarkan apa yang baik. Nah, ini kan terbukti. Cara ngomongnya juga kelihatan dia nih. Iya kan, ngomong sembarang, ngomongnya kotor. Berarti mau roh iblis yang keluar dari dirinya. Bukan Roh Kudus. Kotor, King. Karena kadang-kadang kalau Dajjal lagi Udahlah. itu kan yang ada suka salah masuk. Jangan kotor. Kau pula sasarannya kan kau Kamu parah kamu. Ya udah. Jangan kotor lu, makanya gue bilang dijaga, barangnya dijaga. Kalau udah dijaga sama Dajjal gimana? Yesus adalah firman-Nya, Roh Kudus adalah rohnya, bukan istrinya. Ingat ya. Itu yang benar juga, itu yang benar. Ya. Lu ngasal-ngasal sih ngomong. Makanya jangan jadi ini karena korban kondom bocor. Aduh, ini anak satu lagi udah mulai mengikutan ngejilat tempatnya Dajjal lagi nih anak satu. Mulutnya tuh. Wih, bajigur. Muslim sudah dengar kan mulutnya. Kenapa lagi kau udah mau disetubuh sama Dajjal kau? Roh Kudus, roh kebenaran, tidak begitu mulutnya tuh. Itu katanya si Kepas juga mau katanya seperti kau mau dimasukin kaca. Pengumuman buat Pak Dosma tolong ya diperhatikan nih kawan-kawan Kristen Anda sekarang lagi pada baku cakar ya, adu mekanik. Tidak, aku Pak Dosma menyimak ya. Aku meluruskan ini, Siluga ini kacau ini roh setan dalam diri. Siluga udah bengkok, nggak usah diluruskan. Aduh, pantatnya udah mau di... Ya, tuh kan mulutnya tuh kan. Masukin sama Dajjal tadi kayak gitu kan. Itu roh setan itu, bukan roh kebenaran. Astagfirullah. Kebenaran, ya dari cara ngomongnya kan ketahuan. Jangan ajaran kurang ajar aja lu. Ya, kamu ngaco, kamu menyesatkan itu. Udahlah ya. Udah gini aja lah. Lo mau nggak dicipta sama Lucifer 2 kali ya? Bentar, Richard. Kobatnya lu gak ya? Jadi permisi mulu kita turun ke jurang maut. Bang Richard. Kalau bisa Bang Richard coba. Bang Richard kan punya Roh Kudus. Coba sadarkan si Luga kalau di Islam ada rupiah. Ini Roh Kudus yang berbicara dalam diri aku ini untuk tegur dia nih. Enggak. Ya, berarti nggak mempan. Roh Kudusnya berarti nggak mempan. Itu bukan istrinya. Yang ada di mulutnya Richard adalah kobra naga dan kekuatan Dajjal. Binatang itu kan kelihatan tuh, Anda kan bisa nilai itu dari cara ngomongnya, dari mulutnya apa yang dia ngomong. Makanya itulah pesan saya, jangan kau banyakkan bersetubuh dengan Dajjal. Jadi kau begini. Ya, host ya, makasih ya. Iya, Bang Richard, bentar. Ini ada keanehan loh, Bang Richard. Bang Richard ada keanehan loh. Kalau zaman dulu ya Bang Richard, Nabi itu dihujat sama umat. Kalau sekarang mah Nabi ngebidatangin umat loh, kayak si Luga tuh. Ngebidatangin dulu, Richard. Jadi Nabi palsu dia. Oh, Nabi palsu. Ya, berhati-hatilah dengan Nabi palsu. Yesus sudah ingatin itu. Berhati-hatilah dengan Nabi palsu. Ini sekarang nih Nabi palsu di depan kita nih. Ya. Menyesatkan ya. Dia mengatakan, Tuhan, aku menyembuhkan demi namamu, ya kan? Enyalah engkau. Aku nggak mengenal engkau. Ya, kalian adalah nabi-nabi penyesat. Ya ini nih, si Luga ini nih, sekarang ini di depan kita nih. Ini yang dikatakan Yesus. Nabi palsu nih. Oke ya, host ya, makasih ya. Si Luga langsung terdiam, Iya, enggak berani dia. Langsung dia, Roh Kudus langsung bekerja, langsung dia nggak bisa ngomong. Si Luga lagi merenung atas kesalahannya. Si Luga tadi bilang, Roh Kudus itu perempuan cantik, bohai, kata si Luga. Bener. Makanya kan kami nggak terima, dia kan udah penghujat Roh Kudus, dosanya kan nggak terampuni Tuhan, Elohim Yahweh. Tuh kan, dia ini Tuhan nanti cabut dia nggak bisa ngomong dia nanti kalau Tuhan ini kasih
peringatan ke dia nih. Jangan-jangan Luga pingsan kalah. Luga, suaramu. Wih. Udah ya Os ya, aku turun ya, makasih ya Os ya. Bang Luga jangan diam aja. Bang Luga Biarin aja dia terjun bebas dia itu, ngaco dia, sebentar lagi dia. Gak tau lah ya, sorry ya kalau aku. Jangan ngedoain nggak bener dong, sesama Kristen kok kayak gitu. Ya kan dikatakan nggak boleh menghujat Roh Kudus tuh kan, nah. Udah kan, udah hilang dia kan? Nah ini nih. Enggak, dia bukan hilang, dia ini ya sinyalnya. Lu jangan kayak gitu dong. Janganlah, walaupun saudara Muslim, ya kita di Kristen nggak berani mengotak-atik tentang Roh Kudus loh. Dan saya juga itu yang ngotak-atik siapa? Muslim apa Kristen? Dengar, di room-room juga kan biasalah di room-room menghina Yesus tidak ada masalah. Tapi dikatakan jelas di Alkitab jangan menghina Roh Kudus. Ya, dosamu tidak akan diampuni. Itu jelas. Sekarang ini coba dia bayar tunai nih sekarang hilang kan? Kang Richard, ya, Kang Richard, memang ada di Bible tertulis seperti itu ya? Ada Bang. Aku mau bukain. Tinggal cari di Google. Ayat Alkitab mengatakan jangan menghina Roh Kudus. Assalamualaikum. Muncul itu. Waalaikumsalam, ntar dulu Bang ya. Ya, Oh, ada jadi ya, gitu tertulis Bang ya? Andi, ya. Jadi ini dia bayar tunai nih, sekarang sudah langsung hilang dia nih. Iya kan? Begini Kang Richard, kalau ini memang menurut Anda ini udah pidana ya menurut Anda ya? Yang beginian. Bang, kalau menghina atau menghujat itu deliknya umum Bang. Tanpa laporan biasanya itu bisa diproses. Bukan delik aduan ini delik umum. Jadi Ya, delik kalau umum siapa Bareskrim- aja? Ntar dulu. Kalau Delik Bareskrim umum, mendengar kita ini, ya. artinya delik umum. Ntar dulu Kang Richard, delik umum artinya siapa aja bisa melaporkan gitu ya? Delik umum tanpa ada laporan Ya, Bang. mudah-mudahan ini gini ya. Taruh. Kalau delik aduan, Kalau bisa Kang Richard kasihlah rekaman ini kepada Dosman yang tukang lapor, Dosman. ya Dia kan gini. pengacara hebat. Ntar dulu saya belum kelar. Kasihlah rekaman ini kepada Dosman pengacara hebat itu yang suka lapor supaya dia lapor lagi. Yang menghina atau yang apa tadi menis Roh Kudus itu pidana. Ya udah kasih rekaman ini kepada si Dosman biar dia laporin lagi ke Ya, polisi jadi gitu aja. gini. Lanjut. Bandi, kita ini kan sudah dipantau sama Badan Cyber, ya Badan Cyber ya, Bareskrim ya. Ini apalagi kalau sudah masuk YouTube, ya kan? Ini semua orang mendengar, ya kan? Ini mau ada laporan, mau tidak laporan, ini kan deliknya umum, delik umum. Jadi bisa langsung diproses. Kalau ada Bareskrim mengatakan wah ini sudah penghinaan, ya sudah diambil dia itu tanpa ada delik, tanpa ada aduan, ya kan? Itu kan undang etika. Tapi lu masa lu tega ngelaporin si Luga? Jadi begini teman-teman, ya kan? Naik lagi. Gini. Ada orang mau melawan Nabi. Nah, Kamu itu ya kan? nabi, berarti kamu nabi ya? Ya memang saya Nabi, makanya jemaat ingin melawan Nabi. Lu nanti bisa terlaknat. Nih makanya Lu nih, mau lapor ke siapa? kamu itu Paling polisi juga bilang begitu. Lucifer. Kamu nabinya Lucifer. Ya makanya gue udah Ya, bilang, ketika lo ingin mengatakan saya bersalah, nggak boleh cuma modal muncung. Harus minimal ada kesaksian. Lo misalnya udah pernah dibawa ke surga, nanya langsung ke Allah Bapa, apakah Roh Kudus istrinya? Kalau Bapa mengatakan bukan, baru kau bisa ada bukti. Semakin akan memberatkan kamu nanti. Doang, maka wajib Kamu makin besar. Iya kan? Kamu makin terpojok juga kalau kamu dilaporin. Mending kamu diam aja udah. Kamu berobat Neraka aja, kau neraka nih, sudah diatur. Kau udah sesat masuk neraka, kau dodong. Yang sesat dari mana kamu pernah Udah belajar nggak Tuhan pernah sebagai istri? Wah, sok tahu tentang Alkitab, nggak pernah ke neraka, sok-sok jago, sok-sok bercongor. Makanya bilang jangan kau bersetubuh dengan setan. konsep ketuhanan ya kan, Tuhan Bapa punya roh, ya punya firman itu jelas. Kenapa bilang Bapak punya istri dari mana? Itu kata pendeta, bukan kata nabi. Nah, Cuma kamu kau tuh yang belajar sama mengatakan para nabi Tuhan. istrinya
Bapak, cuma kamu di Islam nggak pernah yang Makanya mengatakan kamu roh jangan kudus mau itu jadi istrinya Bapak, babunya nggak ada. para pendeta. Bapak, nah, kamu Membabu aja kau sama pendeta. Giliran ada pendeta kau diperbabu mau. Harusnya kau mentaati rasul-rasul, nabi-nabi bukan pendeta. Kurang ajar kau. Makanya saran saya, jangan kau masukkan titik kau ke Dajjal. Luga, kamu diam aja. Dajjal aja kau cipokin. Nah, udah Luga. Dosamu kau Luga. Jangan kau marah, tenang dulu. Saya bukan marah, tetapi kenapa Dajjal Atur berani dulu masuk emosimu Luga, atur dulu emosimu. depan saja si lontong ini. Udah dibilang jangan dimasukin terus. Akhirnya jadilah dua lah maki-maki para nabi. Saudara-saudara muslim ya, lihat nih mulutnya kayak gini kan. Nah, ini dari roh kebenaran atau dari roh iblis nih yang ngomong nih? Anda kan bisa menilai kan? Roh Kudus yang mengatakan kepada saya bahwa para pendeta dan para guru-guru palsu itu sering dipakai sama Dajjal. Kamu memang nabi palsu. Jelas. Nabi palsu pala kau. Kepada nabi-nabi palsu. Dodong. Coba dulu Luga, bahwa kau buktikan dulu Luga bahwa kau itu bukan nabi abal-abal. Oke, buktikan biar kita dengar dulu. Gak usah dulu tendensius, emosional. Ya, kan Buktikan saya aja dulu bahwa kau itu oke. Udah Saya lepas. kan Dia sudah mengatakan dibawa roh kudus Tuhan ke istrinya surga. Bapak. Itu udah parah itu udah salah. Ngapain Ya saya minta makanya pendapat saran dia? saya, jangan kau mau disetubuhi Dajjal, itunya intinya. Kalau kau disetubuhi Dajjal, inilah akibatnya. Ini ada berapa Pusingkan pala juta kau. orang nih. Ya, kalian kan bisa melihat, bisa menilai. Ini ngomongnya Luga ini seperti apa nih? Ini dari roh kebenaran atau dari iblis nih? Ya Iya. memang ini dari Roh Kudus, kata Roh Kudus, jangan engkau menyembah Allah lain. Ketika ada Membawa nama-nama roh kudus lagi. Iya kan? Jangan kau bawa Roh Kudus Luga. Lu bilang Roh Kudus itu istri Tuhan, istri Allah. mau bantah pakai mujizat, jangan pakai Ngaco. muncung kau, Udah lah, dodong. ya, aku nggak mau. Ayatnya yang kau kasih, Tadi udah gitu buka loh. Kejadian 1 ayat 27. Allah Itu untuk menciptakan manusia, jangan kau samakan manusia dengan Allah. sama dong, kan diciptakan menurut gambarnya. Kau gigi kau kadang-kadang sering Iya digosok menurut, sama kuda gitu. aduh. Sekarang gini, Wah, kau ini samakan satu. ketika tunggu Makanya dulu udah pindah ke gantian. bawah lagi. Tadi kan kau Tadinya di atas naganya, ini Aduh. naganya udah masuk nih ke kawan Tunggu ini. dulu. Sekarang gini, tunggu dulu. Enggak beda Luga, yang di atas naga, yang di bawah cacing. Iya, tunggu dulu. Mulai dihadapi Lapet. si Luga ini. Ini nabi palsu dia ini benar nih. Aduh Tuhan. Udah ya. Jadi memang benar lah ya, Awas ya, ketika bener kita ya, awas ya, berbicara awas ya, kebenaran, maka para naga-naga dan para bidat, ini bidat sebenarnya ini. Nah turun kau, dipanggil sama bapak kau, kejuang maut, Kalah si memas bidat, kejuang kalah. maut dia. Kepas itu tuh, kepas, opung kau udah naik itu, udah turun itu, kepas. Apaan sih si Luga ini? Jangan dulu kau Dipanggil emosional. sama Nabi kau, apa kau. ini? Slow lah. Kalau Nabi itu slownya Jangan- pembawaannya. Iya, kadang-kadang Kalau kalau Nabi dipakai badannya, slownya awak pembawaannya. mati. Slownya ini. Kenapa jadi? Enggak, ini Kalau- kepas si Luga ini nabi darah tinggi, maklum aja ya. Nabi darah tinggi. si Makanya Luga kan dah aku bilang ini kan hasil dari kondom bocor. Jadi begini. Si Richard Jadi tadi gini, langsung Luga. lompat Hindari bilang bicara mau yang vulgar ya. dipanggil Hindari sama bicara yang apa? vulgar. Pokoknya. Jangan vulgar. Iya Jadi tadi si gini loh, Richard itu Luga. dipanggil sama jurang maut. Hampir mau dipakai tadi pas lagi terbang. Kau udah keluar dia. Sekarang kita jadi gini. Kau samakan penciptaan Adam dan Hawa dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu punya istri, gitu loh. Emang sama kok. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan rupanya. Kan sama. Dinyatakan Tuhan Elohim Yahweh pernah dia punya istri. Saya tanya dulu, Makanya di mana? kamu Coba. jangan mau diperbabu oleh pendeta, dibabuin aja kau, dibabuin aja kau mau pendeta. Kau dengerin para nabi bukan pendeta, ngerti nggak kau? Itu ada ayatnya kepas, si Luga benar. Roh Kudus itu Iya, ada ayatnya, bukan Nggak Betul, ada betul. di Alkitab, nggak ada nggak ada. Kalau nggak ada di Alkitab, nggak saya imani itu. Inilah kalau banyak dipakai begini nih, jadi otaknya error. Makanya gue udah bilang jaga kekudusan, jangan sering dipakai. Maksudnya si kepas Iya, dipakai Pas. sama Lucifer. Iya,
kadang-kadang suka dimasukin ya, inilah penyebabnya. Jadi kita jadi pusing, kita ini Lu gak masuk Islam aja lebih baik. Lu masuk Islam aja lu gak usah Kristen kalau begini konsep cara berpikirmu. Gak usah jadi begini. Kalau kayak gini cara berpikirmu gak usah Kristen kau. Nggak ketemu gitu loh. Ya, saya kan udah rasul, ngapain saya suruh jadi jemaat? Ada aja lu. Tanya aja sama Kian Santang, gue udah jadi rasul, jangan suruh jadi jemaat. Rasul Ya, itu kan yang minta. Betul, setuju. Awalnya dari tuyul second jadi nabi, terus jadi rasul. Setuju saya. Ya, Makanya kan selamat malam semua. Jangan kok banyak dimasukin titiknya si Lucifer. Jadi kadang-kadang otak jadi error. Jadi yang ngomongin Tuhan udah nggak ngerti lagi. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya kan? Coba tanya si Laban, benar nggak Roh Kudus ibu? Dia percaya kok dia kok. Coba, Bang Laban, Roh Kudus ibu bukan? Ibu, tapi dalam artian sifatnya ya, tapi bukan perempuan, sifatnya. Sifatnya dalam mengayomi itu. Oh, ini cari aman ini dari dia digebuk. Ya kan kemarin kan itu saya katakan. Nah, masalahnya kalau lu bilang Roh Kudus ibu, khususnya di Protestan, lo bisa digulung. Tapi kalau lo ngomong di karismatik, bye, nggak masalah lo ngomong Roh Kudus ibu di karismatik. Paling iya, amin. Paling gituin. Kalau lo, kenapa di gereja-gereja Protestan itu disitulah bersarang yang namanya naga. Itu naga berkepala 7 ada di situ, makanya mereka ganas-ganas, ya kan? Ketika ketemu mereka dengan Muslim dihujat habis-habisan karena maunya kacau, bukannya menginjili dengan kasih. Kita yang dimaki-maki, jangankan Muslim, gua aja yang Nabi aja dimaki-maki sama kekuatan kelompok-kelompok naga, ya kan? Enggak, masalahnya gini lu ga, si Kepas ini bukan naga, dia cacing lu ga. Sekarang gini, siapa yang ngakui kau nabi gak? Coba dulu. Di Kristen ya, yang Kristen siapa? Coba tanya si Laban. Siapa Laban lo ngakuin gua Nabi nggak, Laban? Saya kan kemarin kan mendukung, saya mendukung. Nah, kan. Udah gini aja Ban, nomor rekening lo berapa lah? Kelamaan. Oh, gaya-gayaan nanya nomor rekening lu aja minta-minta ke Bang Handi, ke gua. Gimana sih? Nah, itu bukan minta-minta, itu nama sumbangan. Kita tahu. Royalti itu namanya. Kepas orang lagi ngomong, tiba-tiba kau kesurupan naga lagi. Aduh, Tuhan, ada aja manusia. Janganlah kesurupan naga. Ya, sebenarnya dosa tanggung masing-masing sih sebenarnya. Kulit ada kobra tadi. Kau muntahin dulu. Bukan. Sebenarnya dosa ditanggung masing-masing sih sebenarnya. Ya kalau kau menghujat Roh Kudus ya tanggunglah dosamu nanti. Penghakiman. Gimana mau menghujat Roh Kudus? Orang gue dipenuhi Roh Kudus tiap hari, gue nyembah, nangis, Roh Kudus turun. Gimana mau hujat? Gimana sih kau ini? Kau aja dari mulutmu aja keluar banyaknya beres. Tadi aja gue menyembah Tuhan, barusan gue menyembah Tuhan nangis. Roh Kudus, ibu gue bilang tambah nangis gue. Berarti kan Roh Kudus menguatkan hati gue. Gimana sih? Ngeri loh kalau Roh Kudus itu nabi lo lawan-lawan, hati-hati lo kualat lo. Lu udah lihat si John Peter ngatain gua nabi palsu meninggal tewas. Tutiwati ngatain nabi palsu meninggal tas. Anak Batak ngatain gua nabi palsu, anaknya keguguran. Rudi Yohanes ngatain gua nabi palsu, sama juga keguguran. Biar lo tahu, ngeri. Udah banyak yang tewas teman aja. gua. Tahu jadi gini loh Luga, jangan komen sugesti. Kau sugesti pula aku, aduh Luga. Tapi Luga. Kau berani buat bentar. Luga, tapi si Mikana nolak cinta lu, si Mikana masih baik-baik aja, malah makin cantik. Si Mikana ketika mengatakan gue nabi palsu, tontonnya udah makin turun muka. Kalau dulu kan dia ceria-ceria kan, ketika dia melawan gua mukanya agak murung sekarang. Lo perhatiin deh. Kalau dulu kan dia ceria banget. Halo cantik, kalian kakek cantik. Kalau sekarang Nah terus kenapa dia nolak cinta lu?
Siapa ya? Gue mana pernah nembak dia yang gue. Belum cair bang luganya. Oh belum cair. Enggak, bagi gue cair nggak cair juga bagi gue sama aja. Ya cair nggak cair selera gue tetap sama. Cair atau nggak cair sama aja. Intinya gue, ya lu tahu gue lah, debat tertop di Asia, ya kan, debat terganteng di Asia. Ya siapa sih yang nggak mau, ya kan? Gue pernah jadi kejar satu sekolahan, dikejar gue. Open cam, jangan halu open cam. Lu lihat dong foto gue, ngeri gak? Ngeri lah. Foto palsu open cam. Itu foto asli gue. Nah makanya gue udah bilang kembali lagi ke awal. Kalau masalah dunia percintaan, ya bukan sombong sih ya, yang ganteng juga banyak. Tapi setidaknya gue ini setia kepada satu wanita, itu aja intinya. Setia karena ditembak sama lu si Ica kemarin, ditembak juga sampai dimaki-maki. Nggak ada gue tembak si Bikana, ngaco lu. Gua tahu di komalnya si Ica lu. Nggak ada gue nembak orang, jangan nambah-nambahin lo. Ntar dilihat cewek gue marah lo. Gue udah mau merit masalahnya. Oh, dilihat cewek lu marah. Coba kepas itu. Ntar gue merit di ballroom, di Grand Ballroom Surabaya ya. Datang ya teman-teman ya. Gue nanti merit di apa? Ciputra Ballroom Surabaya. Iya, tapi kalau misalkan datang ke pesta kawinnya si Luga bawa makanan masing-masing ya. Enggak dong ya. Ballroom loh. Bintang berapa itu? Bintang 7 ya. Bintang 5. Bintang 5. Pas nangis tuh Bang Luga. Kau Bang Luga mau Luga, nikah. dengar ya Luga. Kau tatanan cara berpikirmu masih tidak dihormati kau. Bangke nangis itu, bangke jomblo nangis dia. Dengar dulu, kau itu Luga, cara berpikirmu, kau masih gila dihormati, gitu loh. Pas menurut kamu ini Kau masih gila pengakuan gitu. Pengakuan. Pas gue nanya lo dulu, menurut kamu ini lu gak udah menista nggak menghujat? Udah menisa, dikirim lagi yang santang nanti apanya ini, record semua ini. Saya kemabes saya ke cyber. Orang saya hampir sering kok kemabes cyber. Kalau mau ya kian santang ya, yang tadi dia bilang Roh Kudus itu ibunya Yesus. Tadi laporin. Ya saya laporin lah ke Mabes cyber. Ya nanti saya Ajaran kirim. gereja karismatik, Ucok, ajaran gereja karismatik. Jadi gini ya, dengar dulu lu gak. Dulu ada perwira TNI, perwira polisi, nggak percaya dia mau saya masukkan penjara. Nggak usah, bayar dulu ini aja. Tunggu dulu, enggak, tunggu dulu Bang Hendy, dia merasa kebal gitu loh. Kalau Kiang Santang nih kirim sama saya record yang tadi dibilangnya Roh Kudus itu istri Allah, saya laporin, saya melapor. Iya, istri Tuhan, saya laporin. Kalau dikasih ya recordnya tadi ya sama Ya, ntar gua kasih, Richard ya. Supaya saya ke Mabes, ntar biar saya buat PT-nya nanti. Kalau bisa kok minta bantuan sama si Dosma nggak usah, bisa lapor juga. Nggak usah, si Dosma masih junior saya itu, sebenarnya si Dosma masih junior saya itu. Jadi dia kan bisa ngelapor kemana-mana itu. Enggak, kalau apa kan nantilah. Pada intinya si Dosma itu masih junior saya, tapi kan nggak enak kita mengecilkan seseorang. Jadi gini, saya sendiri aja nanti ke Mabes. Enggak, asal dikasih Kian Santang aja tadi pengakuan si Luga tadi mengatakan Roh Kudus itu istri Tuhan gitu. Karena nggak ada tertulis di Bible gitu, di Alkitab. Ntar gua kasih, cuma lu pulang ajar aja ngelaporin Nabi lu. Sebentar. Ya nggak apa-apa. Kalau gua bilang Roh Kudus istri Tuhan, lo ngelaporin gua. Nah kalau gua bilang lo menuduh gua nabi palsu, gua ngelaporin lo gimana? Iya silakan. Pokoknya dikasih nanti record apa ini. Iya, sekarang gua tanya sama lo. Lo bisa membuktikan Roh Kudus bukan istrinya Tuhan, gimana caranya? Coba lo buktikan. Nanti aja, yang penting rekaman aja. Kita nggak perlu banyak berdebat di sini. Nanti aja rekamannya aja. Nah inilah namanya. Itu loh, udah jangan tendensius, sudah nggak usah emosi. Nggak usah emosi. Iya, jadi memang begini teman-teman ya. Tapi dia ini akan kena gulung nanti. Jadi gini,
di akhir zaman Dajjal ya, naga itu akan memang berusaha mempengaruhi pemerintah untuk melancarkan misinya. Karena memang Dajjal itu kan dikatakan bertanduk 10 dan berkepala 10, dan ke-10 itu adalah raja-raja. Ya memang akan tetap dibawa ke sana gitu loh. Tapi kalau memang dia kuat silahkan gitu loh. Tapi, nah artinya dia kuat nggak bisa membuktikan kebenaran itu. Karena kalau kita berbicara tentang Roh Kudus adalah ibu, itu berbicara tentang penglihatan. Itu bukan berbicara lo ngomong jual sayur, ya kan? Sekarang gue tanya, lo sebelum lo kesana, lo bisa nggak lo membuktikan kalau Roh Kudus itu bukan istrinya Tuhan? Ya orang juga bingung. Dari mana dia tahu? Iya, sebelum kesana lo Dajjal kan gue udah bilang, lo biar denger dulu. Nah lo juga sendiri kan tidak bisa membuktikan. Nah, tapi kalau lo mau misalnya mau membabi-babi buta begitu, ya gue juga sama, ya kan? Bisa juga nanti lo bisa kena gitu loh. Makanya lo hati-hati kalau ngomong. Nanti. Iya ya udah, sama nanti. Kan begini, dulu kan begini agak sepele, begitu sudah dijemput, kan dibilang di telepon, kok ditangkap aku kepas katanya, kan dah aku bilang samamu, kau yang main-main sama aku, kan dah ditangkap karena kebenaran itu suatu kemuliaan, Dodong. Bukan, lu nabi palsu, abal-abal gitu loh, nggak ada tertulis. Dengar dulu, bukan dengan muncung kau, namamu nggak ada gini loh, tunggu dulu, jangan emosi. Gantian juga, namamu nggak ada tertulis di Alkitab. Tunggu dulu, gantian jangan tendensius. Gantian nggak, biar skepas dulu. Jangan tendensius. Jadi gini, kau itu namamu itu, kau kan nabi nih, ngaku nabi, nggak ada tertulis di Alkitab gitu loh, Duga. Itu alasannya saya bahwa itu nabi abal-abal. Sekarang gue tanya, nabi terakhir siapa? Coba nggak perlu, nanti aja kepada dirimu aja dulu, nggak ada namamu di Alkitab itu aja. Sekarang lo mau ngelaporin tapi lo kagak bisa nunjukin ayat nabi terakhir siapa dong. Udah nggak perlu, pokoknya namamu nggak tertulis di Alkitab, lu ngaku nabi. Karena lo kalah, karena nggak bisa lagi menjawab, lo mau jadi gila gitu. Gila aja lo sama keluarga lo. Dibuktikan dulu. Kalau lo nggak bisa nunjukin ayatnya, ngapain lo? Terserah lo. Luga, kalau Roh Kudus itu wanita, bisa hamil nggak dia? Enggak, begini. Kan kalau saya bilang Roh Kudus adalah ibu, saya bilang kan saya sesat. Nah silahkan tunjukin kesesatannya. Oh tapi kan karena kata pendeta nggak bisa. Pendeta ini bukan ngatur dunia ini. Yang ngatur dunia ini cuma satu, Tuhan sama para nabi. Lu kan nabi palsu, buktinya apa? Tapi kan cuma modal congor dan muncung saya. Ya mau lu mati aja. Di mananya nabi ngatur dunia? Gimana ya kau? Aduh, bersalah siapa nabi terakhir? Kalau gua bukan nabi terakhir siapa? Jawab. Siapa nabi terakhir? Sekarang dari mananya buah pikiranmu bahwa nabi yang mengatur dunia ini? Aduh. Kalau tanya kau bilang Tuhan, apa? Katanya udah nggak ada lagi nabi nih. Ya udah saya tanya nabi terakhir siapa? Itu ku jawab. Sekarang buah pikiranmu yang ku jawab. Iya kan lu bilang nabi terakhir udah nggak, nabi sudah nggak ada lagi. Penting kali udah itu. Ya sekarang nabi terakhir siapa? Siapa nabi terakhir? Jawab. Nggak bisa jawab. Yang pastinya bukan kau. Yang pastinya bukan kau. Udah. Siapa? Nah kalau lo nggak bisa jawab lama-lama lo, gue banting pakai balok lo nanti lo. Jangan emosi. Ya udah sama. Tendensius sekali. Mau masuk penjara aja kak. Nanti kau masuk penjara. Aduh, tendensius sekali kau di Komal. Jangan tendensius. Iya, kau masuk memenjarakan orang juga harus ada teroris itu jangan lupa. Gini. Kau mengatakan saya nabi palsu dasar. Itu jangan kau buatkan. Si Ucok lama-lama lo kena gulung juga nih anak satu nih.
Di sini aja lo kalah, gimana lo mau di sono? Jawab. Tapi Kepas lu yakin mau penjarakan si Luga, Kepas? Bang Luga. Kalau Kian Santang yang kirim nanti video ini, ya berarti dia mendukung kau di penjara. Di record, dikirim sama saya, berarti kau didukung di penjara, udah. Nah itu kan ajaran gereja yang memang beda-beda. Nah kalau lo mau tolong dong dikirim. Ya. Itu memang ajaran gereja, Dodong. Itu ajaran gereja karismatik. Iya, satu-satu dulu bicara juga. Maksudnya saya minta rekaman dari Kian Santang tadi kau bilang itu, ya kan, bahwa Tuhan itu apa itu? Wajah siapa ini? Udah. Wajah siapa itu? Terusin. Jadi kalau Kian Santang nih berbaik hati kepada kita, Kian Santang ngirim rekamannya tadi bahwa dikatakan Roh Kudus itu adalah istri Tuhan, karena nggak ada tertulis di Alkitab. Satu, kedua, si Luga mengatakan dia nabi, nggak ada tertulis namanya di Alkitab. Ini udah jelas. Ya siapa? Dari mana pun udah kena dia. Ya lo juga harus tahu dong konfirmasinya nabi terakhirnya siapa. Nah, gue bisa jawab tuh bang. Nah, silakan. Nah, nabi terakhir itu Yesus bang. Yesus, nabi setelah Yesus itu nabi palsu gitu. Oke, Yesus kan nabi terakhir. Lalu 12 murid itu nabi bukan? Ya bukan lah. Lo mereka aja mendengarkan suara dari Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, kan nabi. Kan 12 murid itu kan mendengar dari ucapan Yesus. Yesus Tuhan bukan? Gua tanya sama lo, Yesus Tuhan bukan? Yesus itu raja bang, raja. Ya Tuhan bukan. Tambah lo lagi. agama apa? Sekarang gua tanya lo agama apa sih? Tuhan apa bukan? Oke, pas diam dulu. Lo agama apa? KTP gue Kristen. Oke, agama Kristen. Tambah lagi. Oke. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, lalu Tuhan menyuruh 12 muridnya untuk menyampaikan perkataannya kepada bangsa-bangsa, itu nabi bukan? Bukan bang, bukan. Itu nabi. Nabi itu adalah penyampai pesan Tuhan, penyampaikan suara Tuhan. Yesus menyuruh muridnya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa, itu namanya nabi. Tapi karena mereka juga menyebarkan ajaran itu, jadi mereka disebut rasul. Rasul itu udah merangkap nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul udah pasti nabi. Kurang ajar kau lagi, tukang tipu kau. Bang Luga tuh baca perumpamaan tentang penggarap kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur itu, utusan terakhirnya itu anaknya sendiri, gitu loh. Ya memang betul. Nah yang saya tanya, utusan nabi terakhir itu adalah Yesus. Nabi setelah Yesus itu nabi palsu, gitu loh. Enggak, saya tanya kan Yesus kan nabi nih. Nah setelah Yesus masih ada lagi nabi. Nah gua tanya kan 12 murid itu kan setelah Yesus. Nah 12 murid Yesus itu nabi bukan? Bukan lah, bukan, itu murid Yesus. Rasul itu udah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Dodong banget sih otak kau ini. Aduh, Bang Kevas, sikat bang. Minta tolong. Sekarang gua tanya coba ya, gua tanya dulu sama orang muslim. Lu kalau ngomong jangan tendensius emosional. Gua tanya dulu sama muslim. Rasul itu udah nabi bukan? Coba gua tanya sama Kian Santang. Rasul itu nabi bukan? Rasul pasti nabi. Rasul pasti nabi. Nabi belum tentu rasul kan? Betul. Berarti orang Islam aja bilang, nah 12 murid itu juga nabi, tetapi mereka memang disebut rasul. Karena kenapa? Karena nabi yang merangkap pekerjaan yang lain. Contoh, nabi mengajar itu namanya rasul. Nabi menginjil itu namanya rasul. Nabi merintis gereja, menyebarkan ajaran itu namanya rasul. Bapak muslim diluruskan. Kami tidak pernah mengimani kalau murid-murid Yesus itu adalah nabi atau rasul. Iya, betul. Kalau di situ lo nggak sampai ke situ. Yang saya tanya adalah apakah rasul itu juga nabi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena yang namanya rasul itu sudah pasti nabi. Kenapa? Karena dia menerima firman dari Tuhan. 12 murid Yesus ini benar-benar ngobrol langsung sama Yesus, makanya nabi. Kenapa mereka disebut rasul? Nabi yang disuruh menyebarkan ajaran, makanya mereka disebut rasul. Rasul Paulus itu ada nggak di Alkitab ditulis bahwa dia nabi? Coba lo jawab. Rasul itu nabi, Rasul Paulus nabi bukan? Coba lo jawab. Bukan, Bang.
Tuh, bukan lagi kata ada. Kalau mau aku tunjukin ayatnya kalau Saulus adalah nabi, gimana? Bukan, Paulus itu adalah salah satu dari 2 antikristus gitu loh. Oh, ini beda lagi nih ajarannya nih. Udah. Kamu diam. Beda lagi. Ajarannya. Udah. Iya, berbeda. Gua kira Bang Andi, ini si Luga ini ngebohong. Biarin aja sih, biarin lah. Enggak, si Luga ngebohong. Si Luga bukan nabi. Si Luga ini seorang biksu. Luga seorang biksu lu. Lihat tuh. Si Luga biksu ini. Dia bohong si Luga. Bukan nabi, dia biksu nih. Sudah. Biksu ini si Luga ngebohong tuh Kepas. Makanya kata si Kepas tadi nabi terakhir adalah si Yohanes. Nah, makanya gue bilang nih anak nipu ya. Nabi terakhir itu bukan Yohanes ya. Nabi terakhir itu di Kisah 13 ayat 1 masih ada yang namanya Agabus. Bohong lagi dia. Dan 12 murid itu pun nabi, tapi nabi yang menyebarkan Injil. Jadi mereka dapat lagi satu tugas, jadi mereka menjadi rasul. Karena yang namanya rasul itu sudah merangkap nabi. Otak kau ada di mana sih? Rencana gue memang akan ngomong di depan Presiden Prabowo sama Kapolri bahwa gue adalah dulu di 24 tua-tua. Ada rencana. Ada rencanamu bentar lagi tangkapnya kau. Punya rencana apa kau bentar lagi digulung kau ditangkap kau Biar punya rencana. Kau lah. Dikerengking kau bentar Mati lagi. aja lah kau masuk neraka aja. Udah ke neraka kau sana. Kolor. Pokoknya kalau dikasih kian santang, Bang Indi tolong ya dikirim rekamannya. Usah kau diatur. Oke, lanjut. Dulu anak nabi tapi kalau ngomong kau emosional terus. Loh, memang nabi harus seperti itu menghadapi pengajar-pengajar palsu. Kita udah dibawa ke neraka, saya udah pernah dibawa ke neraka ngelihat para pendeta-pendeta palsu dan pengajar palsu kayak kau disiksa di neraka. Kita udah ngelihat. Bang Luga pernah ke surga ya? Pernah ke neraka juga pernah saya dibawa. Berarti Bang Luga kayak Muhammad dong, pernah ke surga terus baik lagi. Jangan bawa itu, jangan nyebrang kau ya. Kau bahas pernah aja. Agak lucu memang kalau ada nabi abal-abal agak lucu memang jadi ketawa ya sebenarnya kita. Ya wajar lah kau marah, orang kau juga mau di neraka kok. Udah mau masuk neraka dibakar, nggak tahu lah apa penyebab kau jadi sesial ini nasib kau. Saya boleh dong bertanya sama saudara Kepas? Luga lah, Bang Juma ke sama Luga dulu. Luga dong. Sama dong saudaraku. Apakah ilmu sudah turun melawan Luga? Iya. Kalau menurut saudara Kepas ini, apa yang diuraikan oleh Bang Luga dan yang diuraikan oleh penulis kitab Wahyu itu bedanya di mana coba? Bedanya di mana coba? Yang diuraikan penulis kitab Wahyu membahas tentang penglihatan. Coba. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala. Iya kan si Luga kan si Luga gini loh, surga. Bang Juma. Gimana? Iya, itu di Wahyu. Sekarang gini Bang Juma mengambil narasi si Luga dengan mengcompare dengan Wahyu. Berarti Bang Juma mempertanyakan dengan Luga, bukan saya yang bernarasi gitu loh. Enggak. Apa yang diuraikan oleh saudara Luga itu sama dengan yang diuraikan oleh penulis kitab Wahyu. Penulis kitab Wahyu pada zamannya, pada masanya tidak diterima oleh orang-orang sekelompok yang ada pada zaman itu. Di Pulau Patmos mana ada yang terima penulis kitab Wahyu? Mana ada yang menjadikan kitab Wahyu itu sebagai pedoman keagamaan? Enggak ada. Hari ini ente kemudian hidup bersama dengan saudara Luga. Anda menolak ajarannya. Tapi sekiranya Bang Luga menulis, boleh jadi 100 tahun, 200 tahun tulisannya itu yang sama dengan warna kitab Wahyu akan diimani oleh sekelompok orang. Coba, dia ke neraka, dia ke surga, dia melihat tua-tua, dia melihat malaikat, dia melihat Mikail, dia bersama dengan Mikail, dia memiliki terompet, dia memiliki sangkakala, dia duduk di 24 tua-tua.
Kurang apa lagi coba? Sama. Jadi penulis kitab Wahyu ketika menguraikan kemudian isi benaknya yang merupakan penglihatan secara pribadi dari dirinya, diungkapkan di atas kertas, diimani oleh saudara Kefas, dan itu juga dialami oleh saudara Luga. Dia juga mengalami penglihatan menurut dia sama seperti penulis kitab Wahyu. Bedanya apa coba? Bedanya apa? Bedanya, tunggu dulu Luga, lu pakai etika. Dia bertanya kepada saya, Luga, lu punya etika dalam komal. Jadi begini. Kalau Luga bernarasi tunggu, apaan sih si Luga ini, aduh. Jadi begini, Bang Juma, kalau narasi begitu, ya, kalau nanti misalnya 100-200 tahun lagi dia menulis, ya, berlaku apa yang dialami dia, ya, itu pasti nggak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Karena nggak ada saksinya. Jadi orang kalau bernarasi ke surga, ke neraka, begini, hanya orang yang dungu yang percaya sama si Luga. Udah sederhana aja jawaban saya, nggak perlu bertele-tele. Bukan itu loh, permasalahannya apa yang diuraikan penulis kitab Wahyu itu tidak bisa diidentifikasi oleh ilmuwan apapun, oleh disiplin ilmu apapun, kecuali para pemikir yang melampaui batas akal. Makanya yang diuraikan oleh Bang Luga itu melampaui akal. Orang biasa nggak bisa mencerna itu, karena dia sudah hidup dalam dua alam. Itu yang perlu saudara pahami. Dia memiliki penglihatan yang tidak dimiliki oleh mata biasa. Dia memiliki kemampuan itu. Pertanyaan saya, apa bedanya? Coba ya, coba kita baca di kitab Wahyu. Wahyu pertama, ini Wahyu sebenarnya kan kitab dulunya disebut sebagai kitab pengungkapan. Wahyu itu Yohanes, ini masalahnya si Luga, bukan murid Yesus. Gitu loh. Siapa bilang? Siapa bilang Luga bukan murid Yesus? Kan perintahnya, jadikan murid Yesus ini. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yesus sudah jadi muridnya. Jangan dibatasin itu. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Hari ini dia telah menyatakan kepada hambanya Luga Tambunan. Apa bedanya coba? Yohanes telah bersaksi, Luga Tambunan telah bersaksi tentang firman Tuhan, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Luga Tambunan, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini. Like. Gimana bang? Tetep layar. Sorry. Dan yang menuruti apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, apa bedanya? Kemudian Yohanes menguraikan apa yang diterima, kemudian apa yang menurut penglihatannya, kemudian dia uraikan. Kalian menolak. Orang-orang Yahudi menolak kitab Wahyu, sama seperti kalian menolak pernyataan Bang Luga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Coba, makanya dia bilang Roh Kudus itu adalah perempuan. Cobalah kalian itu belajar sama Bang Luga ini. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau dia sudah keluar negeri, misalnya dia ke India atau ke mana saja, ini bisa jadi Tuhan di sana. Kalian sia-siakan di Indonesia ini. Padahal kalian mengkitabkan sebuah kitab yang apa yang diuraikan oleh pokoknya nanti si Luga ya diproses. Saksinya Bang Hendy di Jakarta nih. Bang Hendy Jakarta nih, saya buat saksi nanti. Nabi mau diproses, Rasul mau diproses, ada saja. Ya, dia diproses lah. Maka timbullah peperangan di surga. Di mana dia? Di situ apa dikatakan? Malaikat Mikail dan pasukan-pasukannya. Ini pernah Luga sampaikan loh. Ini Luga pernah uraikan loh. Saya ikuti orang ini sejak dia kemudian berdebat dengan
Ustadz Iksan Mokoginta almarhum bersama dengan saya Puding. Saya ikuti beliau. Memang dia punya penglihatan. Tidak seperti Kepas. Jadi orang Kristen tidak pernah bersyukur. Saya di tengah-tengah nggak mereka mau ada orang mengaku nabi. punya penglihatan. Saya nggak mau mengaku nabi. Dia kan udah ngaku nabi kau dia. yang ngaku nabi? Loh, penglihatan dia coba apa bedanya dengan kitab Wahyu yang kalian imani hari ini? Beda, Isi daripada kitab Wahyu itu juga yang diuraikan oleh saudara Luga Tambudan. Apa bedanya? Aku bisa jawab Bang. Ya, Bang Kepas. Silakan. Jadi kalau Bang Luga buat bikin kitab sekarang itu tidak bisa dipercaya Bang. Kenapa? Karena kitab setelah abad ke-7 itu tidak bisa dipercaya karena itu berbeda dengan isi kitab sebelum abad ke-7 gitu loh Bang. Nah, coba Anda jadikan Al-Quran sebagai tolak ukur. Tidak bisa. Kenapa? Konsep pewahyuan di dalam Al-Quran dengan konsep pewahyuan di dalam Bible yang diimani oleh saudara Luga itu tidak sama. Nah sekarang coba yang menerima pewahyuan di Pulau Patmos, dia terima dari mana? Yesus. Datang nggak Yesus dalam bentuk wujud manusia? Enggak. Hanya bisikan, hanya penglihatan, hanya suara, hanya cahaya. Kurang apa lagi yang terjadi terhadap saudara Luga ini kira-kira? Apa yang kurang coba? Bisikan, penglihatan, perasaan, insting, mimpi, semua dia dapat. Uraian-uraiannya sama dengan apa yang diuraikan oleh kitab Wahyu. Daripada masuk ke gereja, pendeta membaca, ngintip daripada perjanjian baru, ngintip dari perjanjian lama. Padahal dia pendeta. Kenapa demikian? Tidak dapat penglihatan. Bang Luga tanpa melihat Bible dia tahu isi kitab Wahyu. Makanya aku bilang saudara-saudara Kristen ini cobalah berembuk. Saudara Luga ini bukan manusia biasa, dia manusia luar biasa yang harusnya kalian dudukkan dia pada kedudukan yang tidak biasa. Dia ini bisa menyatukan semua sekte yang ada sebagai satu kemudian busur panah untuk sampai kepada pengajaran Yesus yang datang di Pulau Patmos. Kalian aja yang keras kepala. Saya saja seorang muslim nih terheran-heran kok bisa orang ini tahu isi kitab Wahyu dengan apa yang diuraikan. Saya seorang muslim loh. Padahal dia sudah menguraikan air mata. Kamu pikir itu sandiwara? Kau pikir dia itu nangis buat-buatan? Tidak. Benar-benar terenyuh. Ada makhluk suci yang datang kepadanya, memegang kepalanya, memeluk dia sehingga hatinya itu luluh, air matanya keluar. Enggak dipaksa. Tidak gampang orang sekekar Bang Luga ini bisa meneteskan air mata, mewek. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dia imani sebagai roh yang suci yang murni datang kepada dia. Itu loh saudara. Iya. Nah, silakan. Oke. Ya, tutup dulu. Jadi karena Bang Juma sudah membela si Luga ya, dia jadi apa, dia merasa senang gembira karena ada pembelanya. Jadi Luga kan udah aku bilang samamu ya kan, bentar lagi kau masuk. Kalau dikirim Kian Santang nih sama Bang Hendy nih videomu, karena orang ini berteman dengan WhatsApp dengan saya. Tapi kalau nggak dikirim berarti kau memang dipelihara, kau lu hancurkan Kristen. Bang Kepas. Dipelihara. Orang-orang kayak kau dipelihara. Kalau nggak dikirim Bang Hendy sama Kian Santang melalui WhatsApp, dipelihara kok. Hanya itu aja sih. Bang udah. Kepas. Bang Kepas. Justru kalau Bang Kepas ngelaporin Bang Luga itu akan membuktikan kenabian dia. Karena Yesus juga ditangkap loh. Lebih baik nggak usah dilaporin Bang gitu. Iya makanya kan, makanya itu. Cepat kan dia. Paulus juga ditangkap. Paulus juga ditangkap. Coba. Kurang apa lagi coba? Apa yang saya katakan? Tak pernah keliru itu, tak pernah salah. Renungkanlah. Isi cakupan kitab Wahyu kan gitu. Itu sama seperti apa yang terlontar dari apa yang diterima oleh Luga. Mohon maaf ini. Saya sebagai muslim, saya katakan yes. Isi kitab Wahyu dengan uraian Bang Luga itu sama. Meskipun bahasanya tidak tersusun, tetapi cakupan muatan pesan yang diurai di dalamnya itu sama. Saya aja sebagai muslim terheran-heran.
Nah, saatnya pendeta baca kitab Wahyu, cocokkan dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh saudara Lugat Tambunan. Dari mana dia tahu? Dia bukan orang yang hidup di zaman para nabi-nabi terdahulu. Dia hidup di zaman modern. Tapi di zaman modern yang begitu canggih, masih ada orang yang berteman dengan malaikat. Buktinya tak ada bedanya dengan penulis kitab Wahyu. Apa bedanya dengan Lukas? Lukas juga tidak pernah bertemu Yesus, bisa mengurai. Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus, bisa mengurai. Paulus tidak pernah bertemu Yesus, bisa mengurai. Bang Luga tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi bisa mengurai. Kurang apa lagi coba? Apa yang kalian ragukan terhadap kerasulan saudara Luga berdasarkan kitab Wahyu? Kalau saya sih yes, kalian aja nih keras kepala. Tutup dulu. Oke. Jadi lu sudah merusak kerukunan bangsa Indonesia. Ya, dengar dulu. Lu jangan ketawa, lu pasan, selola. Gimana gimana Nabi kayak gini langsung emosi, selola, jangan tendensi. Emosi kok, aku coba. Jadi lu sebenarnya lu merusak kerukunan bangsa Indonesia ya. Kalau lu mempelajari 4 pilar kebangsaan Indonesia yang dicetuskan Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa